masa yang sukar, ya Alkitab itu memang tidak pernah salah berkata bahwa di akhir zaman kasih akan jadi semakin tawar. Kita melihat hari-hari ini saudara, orang ya semua berlomba-lomba, semua apapun dihitung dengan uang. Ya. Lah itulah manusia saudara, di akhir zaman ya semua ya memang dihargai dengan uang. Tapi di tengah masa yang sulit seperti ini, ingat kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu makhluk. Dulu saudara belajar di sekolah dikatakan manusia itu makhluk apa? Tidak dikatakan anjing itu makhluk sosial, tidak. Monyet itu makhluk sosial, tidak. Tapi manusia adalah makhluk. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk sosial? Kenapa? Ya, kita ini hidup bergantung sama orang lain dan kita juga hidup harus saling tolong menolong. Nah kalau ada orang Kristen yang tidak sosial, itu enggak tahu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa itu. Memang kita tahu ketika dosa masuk dalam hidup manusia, gambar diri Allah itu rusak. Makanya Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, untuk kemudian gambar diri kita ini dipulihkan kembali. Kepada settingan awal serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka nolong gak saudara? Suka. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan gak? Kalau ditolong Tuhan saudara senang gak? Kalau nolong orang saudara senang gak? Insya Allah ya. Jadi harusnya kita menyadari bahwa ya memang kita ini harus saling tolong menolong karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah alasan pertama kenapa kita harus saling tolong menolong, ayat yang kedua tadi Galatia 6 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita semua sudah menerima keselamatan itu gratis di dalam nama Yesus. Tapi ketika kita sudah menerima, maka kita harus menghidupi hukum Kristus, supaya satu saat waktu kita mati, kita bisa dan berhak untuk masuk surga. Jangan berkata begini, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bu. Memang, tidak ada orang bisa selamat karena perbuatan baik. Tapi waktu kau sudah terima anugerah keselamatan itu, kau harus kerjakan keselamatan itu dengan kita hidup memenuhi hukum Kristus. Kenapa kita harus tolong menolong? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan soal kita mau atau tidak. Berapa waktu lalu ada orang membutuhkan pertolongan. Saya telepon adik saya di Sulawesi. Tolong kamu pergi lihat itu loh. Coba lihat keadaannya apa yang dibutuhkan. Coba tolong. Adik saya jawab, kalau ingat perbuatannya sih saya tidak mau nolong. Saya bilang, jangan kau ingat-ingat perbuatan orang yang menyakitkan. Kita menolong bukan karena orang itu baik. Dan jangan halangi setiap perbuatan baikmu hanya karena ingat kelakuannya orang itu sama kita. Terus akhirnya saya kasih pengertian. Adik saya bilang, yaudahlah nanti saya pergi. Ini karena demi Tuhan Yesus saja. Ya itu namanya kau memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melihat orang menolong karena dia baik sama kita, Tuhan bilang apa gunanya? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan hanya dengan ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan saudara. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena tidak semua orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita nggak mematuhi hukum Kristus, nggak bisa saudara. Saya serius ingetin ini. Ya saya kasih contoh misalnya orang ya ngajukan visa untuk Amerika atau Australia. Dia dapat 3 tahun. Visa sudah ada, tiket sudah ada, persyaratan semua komplit. Dia bisa berangkat ke Australia? Bisa. Apakah dia bisa tinggal selamanya di sana? Nggak bisa. Dia harus ngikuti semua ketentuan, ya misalnya 3 tahun sampai 3 tahun. Bisa nggak dia pulang sebelum waktunya? Dipulangkan, dideportasi bisa? Bisa. Kalau dia tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, pasti pulang. Karena setiap negara itu hukumnya beda. Kalau kita di luar negeri, jangan kau bawa aturan-aturan Indonesia ke sana. Di Indonesia orang lewatin lampu merah masih aman. Di sana kita kalau lewat lampu merah langsung kena denda. Nama kita tercatat itu sudah bikin pelanggaran 1 kali. Di luar negeri contoh kita pelihara anjing saudara. Kau nggak bawa anjing jalan-jalan 1 minggu. Itu tetanggamu lapor, kau bisa dipenjara loh. Di Indonesia tidak, biar anjing di RW nggak ada yang lapor. Ya enggak saudara. Mau kau siksa anjingmu, mau kau apa, nggak ada yang peduli. Karena kalau di luar negeri itu, kalau ada gempa atau apa yang pertama harus ditolong wanita dan anak kecil. Nomor 2, hewan peliharaan seperti anjing. Nomor 3 baru laki-laki. Jadi anjing menempati urutan nomor 2 loh. Itu nggak tahu salahnya di mana ya. Ya itu namanya aturan negara di sana. Kalau kau melanggar aturan negara di sana, ya makanya orang banyak dideportasi, dipulangin paksa. Kalau sudah dipulangin paksa nggak bisa lagi ke sana. Kalau kita mengaku warga kerajaan Allah, maka hidup kita harus berubah mengikuti hukum kerajaan Allah.
Nggak bisa seenak-enaknya, saya kan Kristen sudah bertobat pasti masuk surga. Nggak bisa saudara. Kau harus memenuhi hukum Kristus. Salah satunya adalah dengan menolong sesama. Menolong sesama itu nggak perlu harus bikin, oh iya saya harus ngasih uang 200 M. Nggak usah kayak begitu, itu juga nggak mungkin toh. Parkir, berapa itu parkir? 5.000, kasih 10.000. Nggak usah kembali. Kau sudah berbuat kebaikan yang kecil. Amin. Kembali 3.000 ditungguin. Belum pergi Pak. Sebelum balik loh 3.000. Tapi ada loh orang-orang Kristen pelit begitu, ada. Kristen pelit banyak. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Ternyata bukan cuma orang berzina, bukan cuma orang sundal, bukan cuma penjahat, pembunuh, enggak. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, nanti tidak masuk surga. Ingatin, enggak apa-apa, ingatin. Ya, 1 rupiah dihitung saudara. Ya, jangan kita belajar untuk berbuat kebaikan. Karena demikianlah kita ini memenuhi hukum Kristus.